Nah, Roma Irama mau bikin fitnah, doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Kul yawm, kul daqiqah, kul lahzah makanuhu jannah. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti fi'il mudhari. Selalu membersihkan daripada kotoran-kotoran yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kotoran yang terlihat artinya maksiat zahir, kotoran yang tidak terlihat artinya maksiat batin. Jadi kalau habaib itu ya dua-duanya, punya maksiat zahir, punya maksiat batin. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Allah juga tidak pernah berhenti untuk membersihkan. Siapa yang disestempel Allah tidak pernah lepas dari pembersihan Allah. Ini Allah tidak berhenti untuk membersihkan keluarga, dzurriyyah ahlul bait Rasulullah. Liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum. Lah kan sudah dibersihkan, kenapa kok disucikan? Tapi selain ahlul bait, hendaknya husnudzan. Husnudzan kepada nasab yang mulia ini mengambil ayat Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin mensucikan kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kejelekan kamu dan mensucikan sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Jadi jangan jaga punya mulut selama lama. Jangan kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu fitnah habaib. Wallahilazim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini. Kecuali sebuah keikhlasan. Ingin berbagi, kita diskusi, kita tukar pikiran. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi. Sehingga jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi. Orang heran jadi pada begal nasab semua. Akhirnya jadi keturunan Rasulullah katanya Roma Irama. Nantangin. Makanya jangan main fitnah-fitnah seperti itu, betul. Jadi orang itu harus adil di tengah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, siapapun berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya adalah neraka. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berkehendak, enggak pernah berhenti, yuridu fi'il mudhari, enggak pernah berhenti Allah taala untuk membersihkan kotoran dari zahir maupun batin dari keluarga Nabi Muhammad ahlul bait. Kalau dibersihkan berarti memang kotor. Ahlul bait itu bukan nabi, habaib itu bukan rasul, makanya ya ada dosanya, ada kotorannya. Ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Apa yang menjadi dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini? Satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ayyadhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Dan sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Saya banyak mendengar dari kelompok habaib ini yang digunakan dalil. Mau berzina, mau judi, kita telah dibersihkan Allah. Kalau doktrin ini di kalangan para habaib terus dikumandangkan, ini terus terang kasihan para generasi habaib. Akan jadi apa nanti generasi Ba'alawi ini kalau penafsiran mereka seperti itu? Roma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin. Kalau habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini,
Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habib ngomong begitu siapa? Siapa namanya? Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Semua habaib yang ada di dunia dibersihin. Di sini maksudnya husnul khatimah, akan bareng dengan jidnya nanti di akhirat. Lah terus kok ada lagi tambahan tathhiro. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang mahabbah dengan ahlul bait, untuk orang-orang yang mencintai habaib, untuk orang-orang yang mencintai habaib. Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda, 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka. Sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib, quote and quote ya, Ba'alawi ini. Makanya Romai Rama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batu. Kami para habaib, kami para Ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara-saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Di darah saya mengalir darah Rasul. Di darah saya mengalir darah Rasul. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Iri. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Mari kita sama-sama mengkaji ulang apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini. Liyutahhirakum tathira. Yang namanya zuriyah Nabi itu, biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Nah ini yang harus diluruskan. Istidlal biqaulillah ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Nah, bersihin terus. Berarti kalau bersihnya memang kotor ahlul bait, innahum laisa ma'sumin. Enggak maksum ahlul bait. Tapi Allah yang bersih, wala nabi, wala malaikat. Qul ana innama, aku Pak Allah yuri, enggak berhenti. Fi'il mudhari. Ar-rizq kul yawm, kul daqiqah, kul lahzah makanuhu jannah. Titik. Habib sorgo kabeh. Kul yawm, kul daqiqah, kul lahzah makanuhu jannah. Titik. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Pak apa Pak ngomong? Nama yuridullah. Ini azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bait khalas. Berarti selesai ayat ini. Dzurriyyatul hada itraf. Hadisnya ayat kalau ayat tadi. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Kotoran batin, habaib, hasad, na'am. Bughd, na'am. Baqil, na'am. Lakin tahallah, sing bersih Allah. Sing ngotorin diri kiki. Kotoran ira kanggo dengan Allah Ta'ala. Ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Seandainya saja Ba'alawi, habaib ini benar-benar keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, itu persyaratan untuk masuk surga adalah bukan dari nasabnya tetapi dari iman takwanya, seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa. Luar biasa. Drama Effect atas pernyataan soal doktrin sesat Habaib Ba'alawi dalam podcastnya. Sukses bikin gusar, kelojotan, dan kejang-kejang para habaib yang merasa tertampar dan tak terima. Itulah ciri khas klan pembegal nasab
jika menyikapi suatu wacana, nasihat, kritik, atau kecaman. Bukannya dengan bijak menjadikannya sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki diri, tapi malah ngamuk-ngamuk, caci maki, dan mencak-mencak, hingga nantang-nantang penuh arogan, bak jagoan yang beraninya cuma duel di kandang. Sebelumnya ada Habib Hussein Bagil Tuban yang ngamuk dan menuduh Rhoma Irama ngarang-ngarang soal doktrin Habib maksiat tetap masuk surga karena mereka Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menyusul pentolan Mufti Petamburan sang Imam Bongsor Habib Rizik Syihab yang melontarkan reaksi serupa, bahkan lebih garang. Rizik menuduh Rhoma Irama telah menfitnah habaib dan memperingatkan jangan sampai Bang Haji su'ul khatimah. Nah, kali ini Habib petakilan Bahar Smith menyusul bereaksi keras atas statement Rhoma Irama. Bahar menantang Rhoma jika memang ada Habib yang mengeluarkan doktrin Habib maksiat tetap masuk surga, tunjukkan siapa namanya dan di mana, dan dia akan bantai Habib tersebut. Hebat, ini baru jagoan neon. Diketahui musisi dan pendakwah Rhoma Irama beberapa waktu lalu dalam podcastnya mengungkapkan keprihatinan akan adanya doktrin yang membahayakan dari para habaib Ba'alawi, bahwa seorang Habib meskipun maksiat, berjudi, mencuri, berzina, tetap akan masuk surga karena mereka adalah Ahlul Bait. Dalilnya menurut mereka adalah surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Wa yutahhirakum tathhira. Kalimat inilah yang menjadi sandaran bagi habaib dalam mendoktrin keturunan mereka. Dan ayat inilah yang dikritisi Rhoma Irama karena berdasarkan pengalaman pribadi beliau. Sudah lebih dari 50 tahun beliau mendengar doktrin itu di kalangan habaib Ba'alawi, dan ternyata masih tetap terdengar dipropagandakan oleh para habaib sampai hari ini, di mana hal itu justru merusak bagi generasi penerus Ba'alawi sendiri. Penafsiran ayat yang melenceng jauh dari ajaran Rasulullah inilah yang membuka jalan bagi generasi Ba'alawi untuk pembenaran arogansi, plus dijadikan sebagai argumen agar klan mereka bisa menghegemoni masyarakat dan mengkooptasi umat atas nama Ahlul Bait. Padahal sudah dijelaskan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena nasabnya. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian pula ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh iman dan ilmu, yakni orang beriman dan para ulama. Sebagaimana bisa dilihat di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi tidak ada privilege bagi keluarga dan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jaminan masuk surga dan terbebas dari api neraka. Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha.
Sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Demikian kata Nabi. Bagaimana ada privilege bagi Ahlul Bait yang oleh Ba'alawi diklaim masuknya adalah para habaib kalangan mereka saja yang termaksud Ahlul Bait. Habib surga kabeh, Habib surga kabeh. Begitu kata salah seorang Habib Ba'alawi. Di sisi lain, kekinian nasab klan Ba'alawi semakin membuncah, dipertanyakan banyak pihak. Usai kajian ilmiah, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani masif disuarakan oleh khususnya para ulama kalangan pribumi yang mayoritasnya adalah keturunan Wali Songo. Gelombang perlawanan ini mungkin tidak akan pernah terjadi andai pihak Ba'alawi tidak secara arogan mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi yang paling otoritatif, sembari menafikan keturunan Wali Songo yang tidak mereka akui sebagai dzurriyyah Nabi. Begal nasab, teriak begal nasab. Salah seorang yang paling brutal memancing reaksi keturunan Wali Songo adalah Bahar Smith ini. Wali Songonya habaib, termasuk Ba'alawi, dari keturunan Amil Faqih, tapi keturunan yang nggak ada. Kalaupun ada, dari pihak ibu, jadi terputus nasabnya. Begitu kata Bahar dengan ngotot beberapa waktu lalu. Gelora suara pembatalan nasab Ba'alawi asal Yaman pun semakin menguat. Terlebih pihak habaib Ba'alawi gagal menghadirkan bukti untuk membantah Kiai Imad soal keterputusan nasab mereka dari Rasulullah, baik melalui kitab Nasab Sezaman, bukti isbat internasional maupun tes DNA. Perdebatan pun tak terhindarkan di media sosial, menggelinding liar bak bola salju, makin lama makin membesar dan memanas. Sampai kini belum ada titik temu untuk mencegah terjadinya perpecahan umat muslim yang pada ujungnya bisa mengancam NKRI. Sejatinya, Rhoma Irama hanya bermaksud untuk memberi masukan demi kebaikan generasi Ba'alawi sendiri, karena doktrin-doktrin sesat yang berpotensi merusak iman dan akidah umat muslim sudah sampai pada ambang yang memprihatinkan. Namun apalah gunanya nasihat, kritik, saran, dan masukan jika pihak yang dikritik merasa jumawa, superior, keras kepala, dan keras hati, merasa paling benar dan paling mulia. Yang ada hanya caci maki dan tuduh sana-sini. Jauh dari sikap dan perilaku ulama dan keislaman sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah para sahabat, untuk membuktikan kepada Bahar Smith bahwa apa yang diungkapkan oleh Rhoma Irama soal doktrin habaib sebagai ahli surga bagi para ahlul bait yang mereka klaim adalah habaib, mari kita simak beberapa cuplikan ceramah dari salah seorang pendakwah Ba'alawi, Habib Ahmad Anis bin Husain Al-Atos. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Dan keislaman seseorang, keimanan seseorang tergantung cintanya kepada Allah wa Rasulih wa ahlu baitih. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Wa man mata bughdhu ali Muhammad mata kafiran. Siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, maka dia matinya sama dengan matinya orang kafir atau tidak membawa agama, tidak membawa iman sama sekali. Sebab langsung menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti fi'il mudhari, selalu membersihkan daripada kotoran-kotoran yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kotoran yang terlihat artinya maksiat zahir, kotoran yang tidak terlihat artinya maksiat batin. Jadi kalau habaib itu ya dua-duanya, punya maksiat zahir, punya maksiat batin.
liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Kemudian terusannya apa? Wa yutahhirakum. Allah juga tidak pernah berhenti untuk membersihkan. Siapa yang disetempel Allah tidak pernah lepas dari pembersihan Allah. Kalau ente dibersihkan oleh wali, kita sudah pede. Seandainya Habib Abu Bakar Gresik hadir di sini membersihkan satu persatu dari orang pemantingan, kita sudah mantap, insya Allah bersih semua semantingan. Bagaimana dengan Allah jika membersihkan kita semua? Karena tiket kita mahabbah dengan Ahlul Bait. Ya Allah, ada mahabbah di Ahlul Bait Habibah. Saya mencintai keluarga kekasihmu, maka ini tiketnya. Ya Allah, bersihkan hati saya, ya Allah SWT. Dibersihkan Allah SWT. Ini Allah tidak berhenti untuk membersihkan keluarga dzurriyyah Ahlul Bait Rasulullah. Liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum. Lah kan sudah dibersihkan, kenapa kok disucikan? Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, disucikan di sini li ahibba'u wa atba'u. Li ahibba'u wa atba'u. Au muttabi'inih au muttabi'inihim. Untuk orang-orang yang mencintai dan mengikuti keluarga Nabi Muhammad yang semakin sedikit secara hakikat, walaupun mungkin secara zahir banyak. Semoga Allah memperbanyak dimantikan orang-orang yang diberi pengetahuan tentang keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad, yang akan memegang di semua lini kelak di yaumil akhir, yaitu Ahlul Bait Nabi semuanya. Ente lihat di akhirat di ujung sana dzurriyyah Rasul, di ujung sana yang pegang tiket Ahlul Bait Rasul, di sana Ahlul Bait Rasul. Syekh Abdul Qadir Jailani dari dzurriyyah Rasul, dari Sayyidina Hasan, dia akan memegang sekian juta atau sekian miliar syafaat. Al-Faqih Al-Muqaddam Syekh Abil Hasan Asy-Syadhili, Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Hasani, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Segaf, Sayyidina Al-Attas, Sayyidina Al-Haddad, semuanya akan memegang di semua lini di kelak di akhirat. Dan beruntunglah orang-orang yang mencintai mereka, mengenal mereka. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Apa ente enggak tahu dengan kecintaan ente dengan anak itu enggak sia-sia, bahwa saya itu akan membalas cinta tok dengan saya. Cinta tok dengan saya, jadi itu cukup cinta, tapi cinta itu harus dipertanggungjawabkan. Cinta saya dengan engkau wahai Syekh Abu Bakar karena saya hadir di Khalji Dodol, saya memakai ongkos ya Syekh, saya capek ya Syekh, saya tinggalkan aktivitas saya di Jepara, saya pakai ongkos, saya ninggalkan istri anak saya untuk hadir ya berdesak-desaan ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu semuanya tidak akan pernah hilang. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak sedikit pun menghilangkan kebaikan orang-orang yang berbuat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan hewan, dengan orang Kristen atau orang non-muslim atau orang selain Islam atau hewan, itu Allah tidak menghilangkan. Bagaimana dengan orang yang beriman? Bagaimana dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelaslah Allah akan melipat gandakan. La yuhib ahlu baiti illa wa huwa sa'id. Tidak ada yang mencintai keluargaku demi Allah kecuali dia sudah ditetapkan bakal ahlul husnul khatimah. Wala bi bughdih illa wa huwa syadid. Dan tidak membenci kecuali Allah sudah menetapkan di atas Lauhil Mahfuz, bukan di Lauhil Mahfuz. Masih bisa dirubah di Lauhil Mahfuz. Ditetapkan lagi di ilmu Allahil Qadim al-Azali. Syadid. Inna syaqiyya la syaqiyya al-azali wa aksuhu sa'id lam yubaddali. Kalau ente dari benci kemudian cinta, biasa dirubah hati. Tapi kalau ente dari benci masih bisa dirubah untuk menjadi cinta. Bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala wa biqaulih wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ada di mana-mana. Dan pusat rahmat Allah yang ada di muka bumi ini adalah Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ente cari pusat-pusatnya, ente ke tempat-tempat yang nggak jelas. Lihat kalau Nabi Yohana gila ada. Tarif rokat ente. Dengan cara makanya itu Rasulullah SAW
menyuruh kita dari bangun tidur sampai mau tidur, kullu adiyah, doa semuanya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, bersafir, keluar rumah, mau tidur, mau makan. Ma'allahu. Semuanya ada nggak yang keluar daripada zikrullah? Nggak ada. Nggak ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar ya, sudah ada kajian. Ya Allah, maafkan. Masuk rumah. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفت اللحظة قال الله لا إله إلا القيوم 3 مرات baca ayat kursi. Badan tenang, malah mau tidur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah min Muhammad. Ada nikmat ma'rifatullah min Habiballah. Ada nikmatul uzma, yani ma'rifah billah biwasitati Habiballah. Wa illa abadan fala wallahi. Nah, kalau fattabi'una beda. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita agar tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalam Rasul hada mahul Quran, hadis. Qal taraktu fikum amrayn wa thaqalayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa fitrati ahli baiti ay dzurriyyat al-Hasan wal Husain. Ada kelas mu'tabar. Wenda kan? Sekarang ini apa? Al-Hasan wal Husain, kitabullah wa fitrati ahli bait fi khutab al-billah, kitabullah wa sunnati jabul dhaif wa ramanul qawi, yang diambil yang dhaif. Padahal ini stempel utama, man mata hub ali Muhammad mata syahidan. Min ghairi sabiq adab wala idab wala fitnah wala izad. Hub al Muhammad. Hada mahu al Muhammad. Itrah sayyidil wujud. Afdal min al Muhammad. Amal al Muhammad min Bani Hashim munqalib. Ahl bait hada hawali Rasulullah. Hada itrah lebih mengkerucut lagi. Min al Hasan wal Husain. Wa imma akhwani, apa namanya, saudaranya aksar misal hadis, lebih dari 30 saudara Al Hasan dan Husain anak dari Sayyidina Ali itu terdapat 34 orang. Min isri min Al Hasan wal Husain wa itrati ahli bait la wa sunnati nabiyyi aw sunnati وين أقول هذا سنة نبي، القرآن هذا سنة نبي. من قال زوجتها الصديقة بنت الصديق كان خلقها القرآن. أما بيعرفني أنا نرضي أكو صوبه في أهل بيتي. تعرف القرآن itu di Ahlul Bait. Yang ini sudah dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man huwa? صاحب هذا ابن عباس juga قال لا ترجمان القرآن ابن أم الرسول، يعني آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أعلم الناس بعد نبيه إلا علي بن أبي طالب. Tunjukkan dulu ini, Rasul tunjukkan ini. Lima kuntum ta'qilun. Allah Ta'ala fil Quran 52 la ta'qilun fala ta'qilun. Oke, nggak boleh terjemahin, nggak boleh nafsirin Al-Quran, majnun hada. Terus fungsinya ulama buat apa? Buat ngapalin, kalah dari orang kafir. Ada mawdhu ulama, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Ngapalin doa orang ini mana mengira? Ya'rif man rabbu mal maksud al maqasid rabbu. Tahu akid dia jelas dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. I'rif al haq li ahli al haq wasluk ma'ahum. Kalau mau tahu yang hak, ya ikutin yang hak dari yang hak. Min ahaq min Sayyidina Nabi Muhammad. Siapa yang lebih hak dari Sayyidina Nabi Muhammad untuk yang maha hak Allah Subhanahu wa taala? Min ba'dahu itratin Nabi Muhammad sahabat. Imamin azimin, Wurras al-Mustafain al-Hasanain, al-Hasan wal-Husain, mal'abhu sadrul Nabi, kuyone tolane ning debane Nabi Muhammad, markabuhun Nabi, kata ngompai Nabi Muhammad sallallahu. Hatta bal kencing ini Rasulullah terusin salatnya,
Ada istidlal innahu tahir. Innahuma tahiran. Itu hadis hilang kok. Bikin sore kok hilangin. Akthar min 3000 hadis di Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ada kutub mufassirin ba'dhum yuqal. Beberapa orang mengatakan ini sangat sedikit. Kita ini sangat mugassir dalam kita enggak pernah dengar wala Senin wala Arba menyebut di Al-Bahaqi nyebut macam orang Ubasyar ugal enggak dhaif hada. Ta'ala ma syagara ma bughd ali Muhammad ma kafir la ma huwa zalim. Basit hada kata Allah Taala kalau zalim hada yukhraj min jahannam. Amma daula hada yang bughd li al-habibi hada zuriyah kekasih anak khalidina fiha abada. Man mata bughdu ali Muhammad istidlal biqaulillah ta'ala innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Bersihin terus. Berarti kalau bersihnya memang kotor ahlul bait, innahum laysa ma'sumin. Enggak maksum ahlul bait. Tapi Allah yang bersih, wala nabi, wala malaikat. Qul ana innama aku Pak Allah yurid, enggak berhenti. Fi'il mudhari. Rizq kul yawm, kul daqiqah, kul lahzah makanuhu jannah. Titik. Habib sorgo kabeh. Pak apa Pak ngomong nama yuridullah. Ini azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli bait. Berarti selesai ayat ini. Ya. Dzurriyyatul hada itraf. Hadisnya ya kalau ayat tadi. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Kotoran batin, habaib hasad, na'am. Bughd na'am, baqil na'am. Lakin tahala Allah, saya bersih Allah. Saya ngotori diriku kiki. Kotor ya ganggu dengan Allah Ta'ala. Kotor kaya ngopo Abu Sufyan. Dia mulai kenal risalah nubuwah al-Mustafawiyah langsung nyerang Nabi sampai akhir. Wa dukhuluhu bil karahiyah. Masuknya pun dengan terpaksa. Kurang Islam selesai. La ilaha illallah sahabi selesai. Kurang apa? Kesalahannya dengan kekasih Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin bersihkan Abu Sufyan, mengucap dikecapin lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus buku apa? Ada di Bukhari ya, itu ngawe-ngawe ya, sahih. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasul temannya terusin di mana engkau katakan di dalam Al-Quran, ya Allah, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, katakan wahai kekasihku, kulla as'alukum alaihi ajra, katakan kepada mereka umatmu bahwasanya kamu tidak meminta upah setelah mengislamkan semua umat manusia ini, semua mukminin, orang yang beriman ini. Rasulullah tidak minta balasan dari kita kecuali kata Rasulullah mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci keberhasilan wabil khusus di akhir zaman seperti ini, kedekatan jiwa ente dengan habaib, bukan badan, hati dan adab. Ini disebab banyak fitnah-fitnah nanti di akhir zaman dan lain sebagainya yang disponsori oleh yang akan datang, namanya Dajjal. Yang pertama kali dicari oleh Dajjal adalah dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang jahat, zalim, benci dengan keluarga Rasul sama dengan Dajjal. Sudah jadi anak buahnya Dajjal. Allah sudah ngomong, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berkehendak, enggak pernah berhenti, yuridu fi'il mudhari, enggak pernah berhenti Allah taala untuk membersihkan kotoran dari zahir maupun batin dari keluarga Nabi Muhammad ahlul bait. Kalau dibersihkan berarti memang kotor.
Ahlul Bait itu bukan nabi, dzurriyyah itu bukan nabi, habaib itu bukan rasul. Makanya ya ada dosanya, ada kotorannya. Lah siapa yang bersihkan? Bukan wali, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bahkan bukan nabi yang membersihkan, tapi Allah. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Liyudhiba ankumur rijsa, terus dilangin, kotor lagi Allah yang ngilangin. Bayangin Allah yang menghilangkan, bayangkan Allah yang membersihkan dan mensucikan. Innama yuridullah liyudhiba, membuang ankum, dari kamu sekalian wahai keluarga Rasul, rijsa, kekotoran ahlal bait, keluarga Nabi. Kemudian apa? Wa yutahhirakum, dibersihkan. Udah bersih, ditambah lagi bersihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah bersih, dibersihin. Dibersihin di sini maksudnya husnul khatimah. Akan bareng dengan jidnya nanti di akhirat. Lah terus kok ada lagi tambahan tathhira. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang mahabbah dengan ahlul bait, untuk orang-orang yang mencintai habaib, untuk orang-orang yang mengikuti jejak ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirin bayangkan pakai akal kita. Salat ini, salat itu ibadah yang paling inti, ibadah yang paling utama. Bahkan di dalam hadis dikatakan, jika salatnya benar, maka semua amalnya benar. Paling inti salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza salahat salaha sa'ida amalih. Kalau benar itu salatnya, maka semua amalnya dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita sholat menghadap Allah, itu Allah menaruh loh nama keluarga Nabi. Jadi itu setiap hari mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluarganya nggak disebut sahabatnya Rasulullah, nggak disebut muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan disebut seorang, tapi yang disebut keluarga Rasulullah. Sebab apa? Ada darah dagingnya. Kurang apa perjuangannya sahabat dengan Rasulullah? Mereka mati berlumuran darah di medan jihad sebegitu besarnya sahabat, tapi nggak masuk dalam sholat. Sebab ini masalah intern Allah dan Rasulnya. Masukkanlah yang ikut darah dagingnya. Jadi pewaris Nabi Muhammad itu ada dua. Pewaris secara keilmuan, yaitu al-ulama warathatul anbiya, dan pewaris darah daging. Jadi kalau ulama yang berdarah daging Nabi Muhammad SAW jelas lebih diutamakan oleh Allah dan diutamakan oleh syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Coba bayangkan saja, kalau seandainya anak kita nakal dan kita mati, dan ada satu orang lain bukan keluarga kita baik dengan kita, apa warisan kita itu akan kita kasihkan kepada orang lain? Apakah dikasihkan kepada orang lain? Tentu tidak kan? Diberikan kepada anaknya yang nakal. Walaupun nakal, darah dagingnya, warisan tetap kepada anaknya. Jadi itu contoh konkret bahwa keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya fardul ain, wajib dicintai. Jadi pakemnya orang harus mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, dan minta kepada Allah Ta'ala agar dalam kita mencintai diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab banyak orang yang mencintai keluarga Nabi dan tidak bersabar atau tidak kuat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.